senang melihat seseorang dari ahli surga, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pentingnya kita memperhatikan perintah yang wajib yang datang dari Allah. Walaupun kita tidak memiliki amal yang istimewa, walaupun kita tidak memiliki banyak ibadah, namun dengan kita memperhatikan yang wajib saja, kita bisa masuk surga. Walaupun kita tidak mengerjakan yang sunnah, jika kita mengerjakan sunnah itu lebih baik untuknya. Dan hal yang harus diperhatikan kedua, agar kita bisa masuk surga Allah tanpa banyak amal. Kenapa? Kembali mengucapkan perkataan yang sama dan muncul juga orang tersebut yang sama dengan kondisi yang sama pula. Tatkala Nabi berdiri pagi, maka Abdullah bin Amr bin Al-As mengikuti orang tersebut, lalu berkata kepadanya, aku bermasalah dengan ayahku dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Jika menurutmu aku boleh menginap di rumahmu hingga berlalu 3 hari, maka orang tersebut menjawab, silahkan. Anas bin Malik melanjutkan tutur kisahnya. Abdullah bin Amr bin Al-As bercerita bahwasanya ia pun menginap bersama orang tersebut selama 3 malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan sholat malam. Hanya ia saja sekali terjaga di malam hari dan berbolak-balik di tempat tidur. Maka ia pun berzikir kepada Allah dan bertakbir hingga akhirnya ia bangun untuk sholat subuh. Abdullah bertutur, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan. Dan tatkala berlalu 3 hari dan hampir saja aku meremehkan amalannya, maka aku pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah, wahai fulan, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku, apalagi memboikot. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW berkata sebanyak 3 kali bahwa akan muncul pada itu kepada kami seseorang penduduk surga, lantas engkaulah yang muncul. Maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa sih amalanmu untuk aku pelajari. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Lantas apakah yang telah membuatmu memiliki keistimewaan sehingga disebut-sebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang itu berkata, tidak ada kecuali amalanku yang kau lihat. Lalu Abdullah bertutur, tatkala aku berpaling pergi, ia pun memanggilku dan berkata bahwa amalannya hanyalah seperti yang terlihat. Hanya saja ia tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seseorang muslim, dan ia tidak pernah hasad kepada seseorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepada yang lain. Abdullah berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang tidak kami ampuni. Kita tidak memiliki perasaan dendam, iri, hasad kepada orang lain, barang yang setelahnya menyebabkan kita masuk surga. Demikianlah khutbah pertama ini. Aku berhukum berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimina innahu was-sami'ul 'alim. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فأشهد أن disebutkan dalam hadis yang dibahas dalam khutbah pertama tadi mengenai amalan wajib saja, maka siapa saja yang mencukupkan diri dengan amalan wajib dan dasar iman yang benar dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka ia akan selamat dan masuk surga walaupun tidak melakukan yang sunnah. Apalagi jika amalan sunnah diperhatikan, lebih menyelamatkan dirinya. Begitu pula dengan akhlak yang mulia, akan mengantarkan kepada surga yang mulia.
Huda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Jawab beliau, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk berakhlak mulia dan menjalankan kewajiban dengan iman yang benar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك بما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
yang